Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan dunia bisnis ataupun dunia usaha. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang time value of money, atau kalau kita kealih bahasakan dalam bahasa Indonesia menjadi nilai waktu atas uang. Nah, time value of money ini sendiri merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang dalam jumlah yang sama untuk masa depan. Ini adalah benang merah dari konsep time value of money ataupun nilai dari uang. Nah, konsep time value of money ini memiliki banyak manfaat, yang mana manfaat-manfaat tersebut diantaranya yang pertama adalah dengan konsep time value of money ini akan membantu kita untuk menabung secara terencana dengan mempertimbangkan jumlah uang yang harus kita simpan untuk mencapai tujuan kita menabung. Ini adalah manfaat pertama dari penerapan atau adanya konsep tentang time value of money. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu dengan konsep time value of money ini akan dapat membantu kita untuk lebih prudent, lebih berhati-hati manakala kita akan melakukan suatu kegiatan yang berupa investasi dengan mencari berbagai peluang dan juga waktu yang tepat, yang mana ini agar kita dapat meraih profit yang lebih besar. Ini manfaat kedua. Kemudian yang ketiga, dengan adanya konsep time value of money ini, kita akan dapat mengetahui tentang kapan harus menggunakan uang. Apakah akan kita gunakan untuk saat ini, atau akan kita gunakan untuk waktu-waktu mendatang. Ini manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu dengan konsep time value of money ini pula kita akan dapat mengetahui tentang apakah suatu investasi yang kita lakukan, yang investor lakukan, itu akan menguntungkan ataupun tidak secara bisnis. Kemudian ada manfaat yang lain dari konsep time value of money ini, yaitu manakala kita memiliki usaha ataupun bisnis, maka kita akan dapat menghitung ataupun menyusun anggaran produksi. Kemudian kita juga dapat menghitung tentang product development, sampai pada kita menghitung untuk tujuan-tujuan inovasi. Ini adalah serangkaian manfaat yang bisa kita rasakan
bisa kita ambil manakala kita menerapkan suatu konsep, yaitu time value of money ini. Nah, di dalam konsep time value of money ini ada beberapa konsep di dalamnya, yang mana konsep-konsep tersebut, yang pertama itu adalah konsep present value, yang mana konsep present value ini merupakan nilai uang yang kita miliki saat ini dan juga mempunyai potensi untuk dibungakan guna menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di waktu mendatang. Nilai dari present value ini dapat kita gunakan untuk mengetahui tentang jumlah uang yang dapat kita investasikan untuk saat ini guna meraih hasil tertentu di masa depan. Ini adalah konsep tentang present value. Kemudian konsep yang kedua di dalam time value of money adalah konsep tentang future value, yang mana konsep future value ini merupakan nilai uang yang akan kita dapatkan di masa depan dengan jumlah uang kita sekarang. Jika uang yang kita miliki kita investasikan saat ini pula dan juga terdapat suku bunga yang tinggi, maka dengan sendirinya nilai dan jumlah uang kita tentu akan meningkat secara signifikan di masa depan. Ini adalah konsep kedua dari time value of money, yaitu future value. Kemudian yang ketiga, yaitu konsep tentang anuitas, yang mana konsep anuitas ini merupakan pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Konsep tentang anuitas ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang asuransi guna menghitung tentang bagaimana pembayaran premi ke nasabahnya secara berkala. Konsep tentang anuitas ini juga dapat kita gunakan untuk menghitung tentang bunga pinjaman ataupun investasi untuk jangka panjang. Itu tadi ada 3 konsep yang kita kenal dalam time value of money. Nah, mungkin muncul suatu pertanyaan, yaitu mengapa konsep tentang time value of money ini menjadi sesuatu yang penting? Tentu saja ada beberapa alasan tentang pentingnya konsep ini atau konsep tentang time value of money ini bagi beberapa pihak. Alasan-alasan itu, yang pertama, itu adalah alasan pentingnya konsep time value of money bagi investor. Informasi yang berkaitan dengan time value of money ini akan dapat digunakan utamanya oleh para investor untuk mengetahui dan juga menganalisis suatu investasi, apakah investasi yang dimaksud
atau yang telah dikeluarkan oleh investor tadi itu menguntungkan ataukah tidak. Ini bagi investor. Kemudian yang kedua, itu bagi perusahaan. Dengan konsep time value of money ini, maka perusahaan utamanya akan dapat terbantu dalam menghitung dan juga menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, perusahaan tentu saja tidak hanya berkutat pada melakukan kegiatan-kegiatan produksi saja. Akan tetapi perusahaan juga akan berfokus pula pada hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan maupun inovasi. Ini adalah alasan pentingnya bagi pihak kedua, setelah yang pertama tadi bagi investor, yang kedua adalah bagi perusahaan. Dan yang ketiga itu bagi individu. Konsep tentang time value of money ini dapat digunakan diantaranya adalah dalam membantu memahami tentang berapa banyak uang yang harus ditabung untuk mencapai jumlah yang kita inginkan dalam periode waktu tertentu di masa depan. Dengan konsep time value of money ini pula, kita juga akan terbantu dalam pengambilan keputusan manakala kita melakukan pembelian suatu produk ataupun dalam hal ini barang. Apakah akan lebih menguntungkan apabila barang yang kita maksud itu kita beli saat ini, atau malah justru lebih menguntungkan manakala kita membeli barang tersebut untuk beberapa waktu di masa depan. Ini manfaat tentang konsep time value of money bagi individu. Jadi ada beberapa pihak yang akan merasakan manfaat dari pentingnya konsep tentang time value of money ini. Nah, selanjutnya mungkin ada juga pertanyaan klasik. Misalnya, perbedaan apa antara nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan? Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu nilai uang sekarang. Konsep tentang nilai uang sekarang ini akan menginformasikan kepada kita tentang berapa banyak yang kita perlukan dalam bentuk misalnya rupiah, dolar, rupiah, ataupun mata uang yang lain saat ini untuk menghasilkan jumlah tertentu di masa depan dengan imbalan tertentu pula. Ini adalah konsep tentang nilai uang sekarang. Kemudian yang kedua, yaitu konsep nilai uang masa depan. Untuk nilai uang masa depan, ini merupakan nilai dari sejumlah uang berdasarkan pada tingkat pertumbuhan tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Misalnya, kita akan menginvestasikan uang kita.
Nah, sebagai contoh, jumlah yang akan kita miliki dalam 5 tahun ke depan. Setelah kita menginvestasikan misalnya saja 100 juta rupiah di rekening tabungan kita saat ini. Maka dengan konsep time value of money ini, kita akan dapat mengetahui 5 tahun lagi yang saat ini kita menabung 100 juta akan menjadi berapa rupiah. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Nah, selanjutnya, bagaimana nilai waktu atas uang ini menjadi suatu faktor dalam pengambilan suatu keputusan? Ini seringkali terjadi pada baik kita selaku individu, sebagai investor, atau sebagai yang lain. Yang pertama, dengan konsep time value of money ini, kita dapat mengevaluasi tentang mana yang terbaik. Misalnya, apakah kita lebih baik membeli atau justru menyewa kendaraan? Dengan konsep time value of money ini, kita dapat menghitung mana yang lebih menguntungkan, menyewa atau membeli. Yang kedua, misalnya, kita dapat memutuskan apakah harus melunasi pinjaman kita atau justru kita akan berinvestasi yang lain. Ini pilihan. Dan dengan konsep time value of money ini, kita akan dapat mengetahui pilihan terbaik. Seperti tadi, apakah harus melunasi pinjaman kita atau justru kita akan melakukan suatu tindakan investasi. Yang ketiga, misalnya, kita juga dapat merumuskan ataupun memutuskan tentang berapa banyak uang yang harus kita tabung untuk mempersiapkan masa-masa pensiun kita. Nah, kesemuanya ini dapat kita prediksi dengan lebih baik manakala kita menerapkan prinsip-prinsip time value of money ini. Inilah beberapa yang bisa kita lakukan dengan pemanfaatan konsep ini. Namun, konsep tentang nilai waktu atas uang ini atau time value of money ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor itu yang memang ini bisa mempengaruhi sekali tentang konsep ini. Yang pertama, faktor yang sangat mempengaruhi dari nilai waktu atas uang ini adalah suku bunga. Apakah suku bunga itu mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan? Ini sangat berpengaruh. Karena kita tahu bahwa suku bunga ini sedikit banyak akan mengikuti kondisi perekonomian. Kemudian faktor yang kedua adalah inflasi. Inflasi ini juga sangat mempengaruhi penerapan konsep dari time value of money. Kita tahu besaran inflasi ini tidak stabil, ataupun dapat dikatakan stabil, tetapi tetap saja ada perubahan-perubahan yang nyata dalam angka-angka yang menunjukkan tingkat inflasi. Bisa naik pun bisa mengalami penurunan. Ini yang sangat mempengaruhi juga dalam hal penerapan konsep tentang time value of money. Kemudian yang ketiga, yang sangat mempengaruhi konsep dari time value of money ini tidak lupa adalah kebijakan dalam bidang perpajakan.
Ini juga sangat-sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya secara efektif dari konsep time value of money. Dan yang keempat, faktor yang bisa mempengaruhinya adalah kondisi politik. Nah, itu tadi pembahasan kita selama beberapa menit terakhir ini tentang konsep time value of money. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.